Tapi kamu kesannya apa sih kayak Vicky Prasetyo itu di mata seorang Ray itu? Orangnya kayak gimana? Lucu kan, gombal kan, ya kan? Gitu. Kalau maminya sih yang gua suka dari dia dari dulu ya, dia tuh fighter kan. Jadi orangnya mandiri banget gitu. Jadi pisahnya waktu Ray udah lahir? Iya, masih bayi lah. Bukan pertama kalinya kejadian kayak gini? Dan mungkin ada lagi kan? Enggak, kayak si Cinta lu nanyanya pagi-pagi. Jujur aja deh, kira-kira ini Kerawang udah ada yang Cirebon lagi mau Cirebon. Contoh orang. Ray mau nyampein apa sama aku? Jadi dia jangan ninggalin aku lagi. Udah cukup ninggalin aku selama 16 tahun. Terima kasih ya Mami udah ngedidik aku sampai gede ini. Mami wanita hebat yang aku temuin. Aku sayang Mami. Akhirnya ya, pertama kali di digital. Alhamdulillah. Pak John LBF ya? Bukan. Oh bukan. Oke, lu makin mirip bro. Sahabatan. Vicky Prasetyo sama, tolong perkenalkan Mas Vicky. Ini putraku. Selamat datang, putranya Mas Vicky. Iya. Nama lengkapnya siapa? Mo Renal Vincent. Mo Renal Vincent. Maunya apa? Muhammad. Iya Muhammad. Oh, Prasetyonya mana nih? Renal Vincent. Ntar dia nyusul. Ray seneng main bola ya? Iya. Katanya abis ini mau main bola. Iya biasanya main bola. Oh, posisinya apa kalau ini? Sayap. Sayap. Oh, larinya kenceng dong. Ya gitu. Gitu dong, main sayap kan harus Kenceng. dribbling, lari cepet. Kamu pemain idola kamu siapa? Sisi pemain sayap. Ronaldo sih. Ronaldo yang ini kan, Ronaldo nomor 7 kan? Iya. Di Arab sih dia. Lihat. Katanya mau ke Gladiator Arena. Iya, ntar. Bisa main nggak nih, papinya nih? Dedi. Dedinya bisa main nggak? Bisa main Belum nggak? Kamu ditantang udah lihat aku main nggak kemarin video-video aku main bola? Bisa main nggak kiranya? Bisa kayaknya deh. Nantangin nanti Ray. Jadi Ray sama Dedi nih jagoan mana? Kalau memang Bolanya. jadinya lebih jago berarti emang turunan. Aku kasih tahu aja. Aku top score di kompetisi kemarin. Iya. Masih kuat lu main? Masih, walaupun sekarang, dikit lagi gue 40 tahun, dikit lagi kan. Iya, tanggal 18 ya, 18 April ulang tahun gue dikit lagi. Gue udah 40 tahun, tapi sebagai striker. Adu lari masih kuat ya lu? Jantungan lagi. Tapi kalau tinju lu ajarin nggak bro nanti? Enggak. Kenapa? Tinju biar Belum kali. bapaknya aja. Apa? Kalau olahraga tuh harus fokus. Kalau dia seneng bola, ya bola aja. Jadi bener-bener dia mau impiannya jadi atlet, ya udah jadi atlet sepak bola bener gitu loh. Makannya harus dijaga, stamina-nya, mentalnya, terus teknik-tekniknya gitu. Jadi kalau teori. jadi memang bener kan si Benzema juga SSB kan, anak aku kan. Anak cowok bukannya harus ada bela dirinya gitu kan? Biar kalau berantem tuh bisa tetap, woi jago gitu. Ya, tingkat kejantanan seorang pria nggak harus ditunjukin dengan cara Kalau bahasa lu turunin nggak semua nih cara ngomongnya yang benar? belum, dia masih Masih penyesuaian. Namanya juga baru berapa hari bro, baru ketemu. Tapi tinju bro lawan Asep Kobusier. Padahal dia maminya tuh juga entertain kan. Bapak entertain, mama entertain. Maminya entertain. Harusnya sih Punya bakat ada dong. jiwa itu gitu loh. Iya. Nurun ya. Kan mami kamu masih MC dong? Masih. Masih MC? Masih. Kapan terakhir kamu nganterin mami kamu MC? Oke. Kapan udah lama juga. Udah lama? Iya. Tapi tinggal bareng mama juga, sama nenek, sama mama? Enggak? Iya sih. Bareng sama tinggal. Oh, terus apa? Diajarin apa namanya? Ke dunia entertain juga karena mama kan banyak menghibur, jadi MC apa segala macam gitu enggak? Enggak. Lebih Kayak sekolah. baru kayaknya mau diajarin. Tapi kalau dari Ray sendiri, hobinya apa nih selain main bola? Terus ada nggak yang nurun dari mami atau dedinya? Kayak main bola aja dah. Main bola aja? Jadi nggak nampil nih sekolah kan biasanya kalau ada turunan dari mami dedinya yang suka ngobrol, suka nge-MC gitu kan biasanya ada turunan ya. Ada keinginan untuk kayak, gue harus bisa nge-MC juga nih, gue harus bisa acting juga nih, kayak gitu. Gue harus bisa sitcom juga nih, kayak gitu. Ada nggak keinginan untuk kayak gitu?
Nanti belajar ya kayak ada. Kayaknya ada berarti. Oke Rey, gimana rasanya sekarang mendadak masuk TV, mendadak diundang Oh, sini? punya fans sekarang. Punya fans. Instagramnya apa? Nama Instagramnya apa? Udah ada belum? Ada. Apa nama Instagram kamu? Channel Prasetyo 77. Wow. Oh, 77 juga deh. 77 kenapa 2? 3. Oh, 3 juga. 777. Oke. 07. Rame banget pada DM gua juga kan. Mas Vicky, izin aku mau bikin fanbase-nya Ray Prasetyo, kata dia. Iya, udah pada bikin semua. Serius. Jadi banyak juga kan yang simpati sama dia dengan kondisi itu gitu. Oke. Ya, jadi kekuatan inilah. Nah, kamu Rey mendadak apa ya? Mendadak jadi sorotan banyak orang, menjadi ini kaget juga nggak sih? Kaget. Kaget. Kalau pulang gimana? Kalau pulang nih ke rumah gitu. Tetangga-tetangga pada kayak gitu. Iya. Gitu. Oke juga tuh kan lagi beli parfum nih. Aku lagi beli parfum, ada ibu-ibu pakai mobil buka jendela. Anaknya Om Vicky ya. Kadang kata, iya. Salam ya cina ke dedinya. Oh. Udah. Kirain kamu digaplok karena kamu pikir kan. Bisa juga lu begitu, hati-hati ya. Ada hatersnya dia. Tapi banyak yang DM kamu juga kan? Banyak. Iya kan? Terus banyak yang komen gitu ya. Ray, aku ngefans nih sama ini. Terus followers kamu dalam waktu 1 hari nambah berapa ribu kemarin? Kayak 5.000 deh. 5.000 followernya. Sekarang follower kamu berapa? 7.100 berapa ya? Dari 900. Oh, udah ya berarti namanya 6 ribuan lebih dong. Iya. Keren. Terus gini, sekolah, sempat sekolah kan? Apa maksudnya masih sekolah? Sekolah. Itu ada temen cewek yang kayak, hey Rey, yang tadi nggak pernah ngomong, tadi nggak pernah ngomong sama kamu, tiba-tiba kayak, halo Rey, gitu ada? Yang kamu naksir ada nggak yang kamu naksir? Ya ada sih. Ya, gimana sih baru mau kita korek nih. Anaknya Vicky Prasetyo masa nggak ada naksir cewek? Tahu. Jangan tahu dong sama dedinya, ya. Nggak ada yang kamu suka di sekolah? Nggak ada? Tapi di luar sekolah ada yang kamu suka? Ada deh. Iya. Wajar. Jadi beda sekolah. Beda sekolah nih sama cewek yang kamu suka. Iya. Ketemunya di mana? Di lapangan sepak bola. Enggak. Oh enggak, ketemunya di mana? Di masjid lagi. Di warung kali atau di mana ketemunya? Kita belum pernah ketemu. Oh, lihat di sosial media. Baru saling WA gitu. Oh, dikenalin orang gitu? Iya. Enggak, kamu apa? Kamu DM dia awalnya? Dia DM aku. Woi. Terus aku DM-an baru dekat. Baru-baru ini atau? Baru-baru ini. Oh. Langsung seleksi ya. Begitu banyak dia yang langsung seleksi. Nah, percaya nih, sekarang gue percaya nih anaknya Vicky Prasetyo, bener nih. Mulai terlihat ya. Enggak, emang yang DM itu kan banyak tuh yang masuk kamu. Yang cantik kamu pilihin nggak jujur? Ayo. Enggak ya? Iya. Pilihin. Oh. Tapi hati-hati Instagram menipu ya. Iya. Kadang-kadang baru nggak taunya antara ini Fake dengan account asli, lagi kan? iya fake account lagi. Terus tanya sama Dedi nggak, Ded, ini balas apa gitu? Pernah nggak? Enggak. Oh, udah itu udah natural. mengalir, udah nature-nya ya. Udah nurut. Gini, waktu Vicky Prasetyo sebelum kamu tahu itu adalah papa kamu, Dedi kamu udah sering lihat di TV dong. Iya, Pak. Terus, tapi kayak memang pernah ada yang ngomong nggak sebelumnya bahwa mungkin ada tetangga atau apa temen atau keluarga yang ngomong itu tuh jangan-jangan bapak kamu tuh pernah ada yang ngomong gitu nggak? Ada. Bisik-bisik tetangga gitu ya biasanya kan. Teman. Nah, terus kamu gimana? Langsung responnya nanyain ke apa? nenek atau nanyain ke mami? Tidak gitu. Pasti belum percaya juga. Belum percaya. Ya bohong lah itu cuma Iya, gosip-gosip Bang. aja Iya, gitu Bang. ya. Kayak gimmick gitu. Oh. Tapi ada sebagian percaya, sebagian nggak percaya apa? Cuman nggak mungkin lah. Percaya tuh pas lagi kan mami tuh ngepost aku di IG. Hmm. Ada dia nge-like foto aku gitu. Dan Oh. bola. Kapan tuh kejadian? Oh, mami ngepost di IG. Iya, aku itu. Terus ada aku Iya, dia nge-like. nge-like foto itu. Iya. Enggak komen aku. Enggak, nge-like foto. aja. Iya. Terus kamu lihat, Iya. terus kamu mikir apa gitu? Apa iya? Ya, Pak, iya gitu. Mati nih gua gitu. tapi pernah nggak kayak fotonya Dedi terus Re kayak nyamain ke muka gitu, aku mirip nggak ya sama Dedi gitu? Nggak Tapi sih. sebelum ketahuan. Enggak. Oh nggak pernah, berarti dia nggak segitu curiganya ya? Tapi sama siapa anaknya dia ada tuh mirip banget sama aku. Siapa? Benjen. Samson. Oh, Oh, yang paling kecil. Dia paling kecil. Nah, Oh, kamu follow- ngerasa mirip berarti sama Iya, nggak Samson? mirip sama Samson. kamu follow Instagram jadi kamu follow? Follow.
Follow. Suka ngeliatin kegiatan dia sehari-hari gitu. Keren kan puisi aku lagi di notice sama siapa coba? Sama Mark Lee NCT. Nih dia DM aku bilang respect Mark. Wah, aku mau undang kita aja ke Kerawang apa? Mark Lee. NCT itu K-pop kan? K-pop terkenal banget. Gue aja Boy band, pagi-pagi. berarti Ray suka boy band? Nah, anak-anak yang cewek kayak Cinta, Mano, tadi jadi bangun tidur pagi-pagi, gue tuh masih tidur, terus gue dibangunin. Nah baru hari ini nih, cepetan bangun deh, gila aku bangga banget, respect kayak gitu. Kenapa? Respect deh, puisi Dedi yang konsonan langit itu sekarang udah diupload sama Mark Lee. Siapa sih? Ya sebenarnya gue malu bro ya. Itu kan soalnya ada teksnya kan di bawahnya kan. Sebagai orang Indonesia gue ada malu sih. Ya apresiasi lah, namanya anak-anak kan. Iya. Ya, maksudnya, Happy lah dia. ya apa ya, sesuatu yang jadi idola dia tuh nge-notice itu kan karena ada respect gitu kan di situ. Jadi Gue share ke grup bro, ke grup Gua pikir teman-teman ke gue. anak-anak, Ini gue kenal lu, ini sahabat gue. Internasional ya sekarang. kembali jadi pemain bola. Kamu tuh ada artis idola siapa? Kamu siapa sih? Artis yang kamu idolain siapa? artis. Kayaknya Raffi Ahmad deh. Wow, ntar mau ketemu nih sore dong. Main bola dong di Rans Entertainment. Harus lagi kurang bagus peringkatnya. Paling bawah ini. Oh, kamu suka ngefans sama Om Raffi Ahmad? Iya. Oke, ntar kita ketemu. Sama Deddy Vicky ngefans nggak? Dulu sebelum tahu gitu. Ngefans nggak? Enggak. Tapi kenapa kamu follow kalau kamu nggak ngefans? Ayo. Kan follow juga belum tentu ngefans. Oh, beda. cuma mau lihat aja kepo ya. Tapi kamu kesannya apa sih kayak Vicky Prasetyo itu di mata seorang Ray itu sebelum kamu tahu dia adalah Deddy kamu tuh, kamu ada kesan apa gitu ngeliat Vicky Prasetyo? Sebagai pribadi kamu lihat di TV itu seneng, lucu. Orangnya kayak gimana? Lucu kah, gombal kah? Gombal lebih ke Gombal say. Oh, gitu. Terus kamu kayak kira-kira kayak gue pengen nih jadi kayak Om Vicky Prasetyo. Terus kan nggak tahu itu Deddy kamu kayak gitu atau gimana? Gila, bininya cakep-cakep banget nih kayak gitu kan? Gimana? Kok kepikir senyum sih? Atau kamu jadi salah satu haters yang suka komentar di bawah komennya enggak? Tapi kamu kesannya gimana ke Vicky itu selain gombal ke atau Pas apa kamu follow lagi? dulu sebelum kamu tahu itu Deddy kamu? Dia cuma gombal doang. Gombal aja. Gombal ya? Oh jadi mau belajar gombal-gombal pria ya sih. Biar cewek-cewek pada nyentol ya. Gitu Terus ya. akhirnya dikasih tahunya kapan? Kalau Pas katanya mau ulang tahun ke-16. persis sebelum ulang tahun tuh. Ya, kayaknya 2 hari deh. Kamu pingsan atau gimana? Kejang-kejang gitu enggak? Enggak. Nangis ya? Kamu tahu nangis? Nangis. Nangis Oh, ya? tahu. Oh ternyata selama ini yang orang bilang tuh benar gitu Iya, ya? nah, ya benar gitu. Terus kamu ngerasa ada sakit hati atau sedih atau gimana nggak? Nangisnya tuh nangis happy atau nangis ya kok dia sih bapak gue gitu? Nangis happy. Oh nangis happy. Jadi dikasih tahunya ceritanya kayak gimana sih, Re? Dikasih taunya. Karena ada acara TV itu. Ada acara TV pagi-pagi. Bagi Ambiar. Nah, Om Vicky, Nyari Deddy anak- Vicky waktu ya, itu kan nyari anak diundang di tuh. Karawang. Kan nyari anak di Karawang. Nenek ngomong sama itu ayah kamu gitu. Terus kamu bilang apa waktu itu? Waktu bilang ke nenek apa? Masuk kamar. Langsung masuk kamar. Terus kamu nangis. Iya. Boleh ceritain nggak yang pertama kali keluar dari pikiran kamu waktu dikasih tahu tuh apa sih sebenarnya? Bangga, Bangga, senang, sedih bahagia, sedih bangga tuh ya. sedih bangga. Nangis bahagia. Akhirnya dia menemukan sosok ayah yang dia cari selama ini tuh ada di Vicky Prasetyo gitu selama ini gitu ya? Iya. Ada rasa nggak percaya atau apa nggak takutnya? Ada. Ragu-ragu mungkin. Ya ragu-ragu. Maka sempat DM juga kan ke Deddy pakai akun fake. Terus akhirnya dibalas sama Deddy. Untung Deddy aktif di DM ya. Jadi Bisa nyebutin ngebales. nama lengkap maminya. Oh, lu tes dulu ya? Oh, itu kan nggak ada yang tahu gitu. Hmm. Kamu sebutin apa? Apa? Nama maminya Ya, sama Luli. Olivia Ratnasari. Tuh. Mas Ari. Jadi begitu disebutin, Oh iya. oh, Valid ini nih. valid gitu. Karena kan nggak sembarangan juga orang tahu kisah gua kan. Gitu. Boleh nanya sedikit nggak nih, maaf nih ya. Kan kamu punya ayah sambung kan? Ya. Dan dengan kehadiran Deddy sekarang ini gimana gitu? Kamu jadinya bingungnya gimana atau perasaan kamu apa dengan adanya ayah sambung dan adanya Deddy sekarang gitu? Ya
perasaan juga senang gitu bisa ketemu Dedi. Terus saya sambung juga ya wajar gitu, kayak udah ngajarin, support. Oke, beliau juga udah iya. istilahnya legowo dan ini kamu ketemu sama Dedi gitu Berbesar udah. hati mungkin ya. Terus sebagai seorang anak yang boleh dibilang punya ayah sambung tuh, kamu kehilangan sosok Dedi atau yang benar-benar itu atau gimana, atau ayah sambung kamu juga sudah mengambil peranan sebagai seorang bapak buat kamu gitu? Udah sih. Udah. Terus pengen di ini sama Dedi. Ini juga apa sih, Dedi kandung. Pengen disayang juga. Oke. Ada pesan mungkin yang kamu, perasaan yang kamu pengen utarakan ke ayah sambung kamu juga mungkin? Gak ada sih. Nah, selama ini hubungan baik-baik aja. Baik-baik aja. Dia menyayangi kamu juga sebagai seorang anak. Kamu juga menyayangi ayah sambung kamu juga sebagai seorang bapak lah gitu. Jadi dari keluarga kamu nggak merasa ada apa ya? Adanya sosok yang nggak ada, seorang ayah yang nggak ada gitu, mungkin kamu nggak terlalu merasakan itu dengan adanya ayah sambung kamu gitu. Ada juga yang ngerasain gitu. Ada rasa canggung nggak sama pas dengan ayah sambung nih selama ini? Ada, oke. Ada. Berarti kamu juga sebenarnya punya feeling ini bukan ayah aku nih gitu ya? Iya. Terus kan kamu bilang teman kamu pernah ada yang ngasih tahu kamu. Iya. Kok dia bisa begitu teman kamu? Kamu aja kan nggak tahu nih. Tetangga. Tetangga. Iya, jadi tahu kayaknya. Teman seumur kamu juga gitu. Iya. Tapi Rey nggak nanya-nanya tuh sama nenek di saat tetangga bisik-bisik begitu ngasih tahu ini itu, bapak tuh itu tahu, Enggak sih. Ya nggak dengerin juga gitu. Itu dia ngasih tahu terus kamu waktu itu kayak nggak mungkin gitu. Ya nggak mungkin gitu. Tapi lama-lama kepikiran gitu. Itu sejak kapan tuh mereka bisik-bisik kayak gitu? Ngasih tahu Rey kayak, bokap lu tuh Vicky tahu kayak gitu. Sejak Rey umur berapa nih? Kayaknya Apa dari kecil? SMP. Oh, sekarang Rey duduk di kelas berapa? SMK. Oh, SMK. Sampai kelas 1. Tapi berarti dia udah ada mental artisnya loh. Dia tuh nggak peduli sama omongan orang. Bagusnya itu. Kadang kan orang ada yang overthinking sampai akhirnya kebawa mental, menutup diri. Iya. Berarti dia udah ada memang darah dari Dedinya nih. Nggak peduli omongan orang. Terus pertama kali ketemu kapan sih? Jadinya? Yang terus di restoran itu? Iya, gua dari pulang syuting Ramadan itu berkah kan. Gua habis syuting buka puasa, langsung gua bilang langsung ke Kerawang aja. Udah janjian sih sama dia hari Minggu kemarin. Jadi ya hitungannya baru 5 hari lah ini. Izin sama mamanya dulu? Enggak sih. Karena Jadi, kan gue udah janjian sama langsung dia. ke Rey-nya langsung? Maminya justru belum tahu pertama kita ketemu berdua gitu. Cuma kan dari pertama waktu sempat juga kayak Rey nyampein kan gitu. Ayo deh kapan kita ketemunya gitu-gitu. Ya nanti ya sempat nggak jadi gitu. Terus kemarin Minggu udah deh kapan lagi kan. Udahlah gue bentakin buru-buru deh ke Kerawang. Akhirnya dari Jakarta langsung ke Kerawang gitu. Terus ketemu di Resinda, Mall Resinda. Di situ first time pertama deh akhirnya ketemu. Izin ke nenek dulu mungkin? Langsung Rey udah ngobrol sama neneknya, diantrin juga kan sama nenek sama atenya. Atenya tuh adiknya maminya gitu, terus sama keluarga-keluarganya, ada uaknya juga semua dianterin gitu. Berarti memang Kak Vicky udah nggak kontak sama sekali sama maminya? Kemarin gue teleponan. Oh akhirnya ya? Setelah 16 tahun tuh? Iya. Jadi setelah ya masih semi marah-marah gitu. Cuma ya udahlah mau diapain lagi, memang kita yang salah. Marahnya karena perlakuan? Ya nggak, pertama ya marah-marah, lama-lama jadi ketawa-ketawaan gitu aja gitu. Kan gue bilang kayak bukan karena lu mau nemuin tiba-tiba gitu? Enggak, kan biar bagaimanapun maksudnya kita itu pada remaja dulu ya. Egonya kita itu kadang-kadang nggak tahu yang korban tuh bukan kita berdua tapi anaknya gitu loh. Jadi kalau sekarang tuh saran gue kayak ya nggak tahu lah, mungkin ini hidayah Tuhan ya buat pendewasaan hidup kita ya. Jadi lebih kepada enaknya tuh saling komunikasi gitu. Kayak misalkan Rey kan bisa aja nginep di rumah gua gitu atau apa gitu, jadi gue bisa komunikasi. Terus gue mau ngarahin dia jadi entertain kan, gue bilang Rul, waktu itu kan gue WA dia kan kayak Rul, lu lagi ngapain gitu, ini gue mau teleponan gue lama juga teleponan, belum lama kemarin gitu. CLBK?
Enggak kan? Ya, siapa tahu. Enggak ngobrol aja. Terus justru malah gue apresiasi banget ya sama papi sambungnya Ray lah gitu, papinya yang sekarang sama Ruli kan gitu, karena mendengar ceritanya tuh dia yang juga nyaranin ikut support gitu, makanya enaknya kan next kalau apa-apa bisa saling komunikasi aja gitu, jadi kayak papinya ada, maminya ada, gua gitu, jadi ya udahlah santai aja gitu loh. Kalau anaknya sih kan makin gede makin punya pilihan hidup ya gitu. Cuma kan kalau maminya sih yang gua suka dari dia dari dulu ya, dia tuh fighter kan. Jadi orangnya mandiri banget gitu, sama kayak lu sih. Jadi dia tuh memang gak manja banget sama orang gitu. Ya jadi gue bilang ya udah, Re gue mau bentuk begini ya, gini. Ya oke, gini gitu. Jadi ngobrol lah. Juga ya. Iya, maksudnya udahlah. Terus gue kayak minta maaf juga kan. Ya harus sih. Iya maksudnya. Karena remaja selalu ya. Tapi feeling gue dia yang salah nih. Iya pasti. Gue kan kalau apa-apa nggak pernah nyalain orang, nyalain gue sendiri aja. Tapi Re tahu dari kecil mungkin gitu, mama mungkin udah pernah cerita atau nenek cerita bahwa yang sekarang itu adalah ayah sambung tuh, Re tahu? Enggak. Belum. Oh, nggak tahu. Karena tertutup gitu, takut umur aku tuh belum Siap. siap. Belum siap. Dan diberitahunya tuh Pas Pas 16. pas 16 itu, jadi baru tahu bahwa itu bukan Papa sambung. bukan papa biologis atau papa kandung, melainkan hanya papa sambung gitu. Iya. Itu baru tahunya pas kemarin juga. Pas mau ulang tahun. 16. Itu kamu gimana ya? Satu fakta yang 16 tahun kamu Dapatkan tuh cukup dapatkan, besar juga ya. nggak tahunya itu nggak apa maksudnya, bukan seperti yang kamu bayangkan. Kamu ada gimana ya? Aku sih nggak bisa kebayang ya, sama kayak mami gitu kan selama ini atau udah shock menutupi. mungkin gitu. Atau kayak gimana? Ada rasa marah nggak di situ? Enggak sih, enggak ada mana. Justru banyak pertanyaan yang selama ini dalam hati Ray terjawab semua gitu ya? Iya. Ya, berarti memang penasaran sebenarnya, cuma nggak bisa Jadi kamu menyampaikan. udah ada feeling gitu mungkin. Ada Ya? feelingnya. Jadi mungkin nggak terlalu shock waktu dikasih tahu, lebih gampang nerimanya mungkin ya. Dan nggak ada teman aku juga jadi feelingnya. Nah itu apa namanya? Mama suka membicarakan Dedi Vicky nggak? Maksudnya kayak pernah ngomong apa gitu? Atau nenek mungkin pernah ngomong apa? Nggak pernah ada. Nggak pernah kelepasan berarti mereka ya. Oke. Tapi di dalam hati Ray ini satu pertanyaan ya, mungkin agak privacy ya sifatnya. Ray ada nggak dalam hati kayak, ya cuma harapan-harapan biasa sih kayak mami sama Dedi bersatu kembali gitu, ada nggak terlintas? Ada nggak cita-cita Ray kayak seandainya kalau mami sama Dedi bareng lagi kayak gitu loh? Ada nggak hayalan Ray ke sana? Enggak lah, dia lebih pikir kasihan mami aku lagi. Ampun, mak gitu. Jadi kalau berarti di pandangan Ray, mami sama papi yang sekarang tuh udah cocok banget lah ya, udah cukup lah nggak ada Dedi lagi di sana gitu ya? Ya. Gitu bang, berarti lo nggak usah musik-musik rumah tangga orang lagi. Ngomong-ngomong, Musik rumah tangga. waktu itu gimana sih bro? Ya panjang lah ya ceritanya ya. Terus dan sampai saat ini cuma itu jadi kesepakatan gua sama Ruli aja yang tahu gitu untuk permasalahan kisah itu yang lama gitu. Sempat menikah atau Iyalah apa? pasti. Sempat menikah. Ya walaupun tidak diresmikan ya. Secara agama, tapi ya udah terjalin pernikahan. Dari pernikahan. Dan Cuma kan memang ya nggak inilah ya, nggak sampai dirayain atau apa gitu. tapi seperti layaknya suami istri juga nggak? Iyalah pasti. Masih tinggal Ya sempat, cuma kan gue masih nakal-nakalnya bro dulu. umur 20 tahun lah itu. 22 tahun ya? 21. 21 tahun. Masih adventure banget umur segitu Itu ceritain kan. dikit ya, Gladiator umur 21 tahun. Ketemu mamanya di mana? Di event. Event. Kan gue vokalis metal juga kan, band dulu kan. Tapi Dia belum MC. belum Vicky Prasetyo dong. Belum. Siapa nama lu bro? Ya Vicky juga. Bukan nama asli itu? Vicky Hendrianto. Hendrianto. Nah itu apa? Lu dikenalnya sebagai Hendrianto atau? Enggak, Vicky Prasetyo. udah dari SMA kalau itu. Oh. Terus jatuh cinta gitu. Iya, jatuh cinta, jalin sama dia. Tapi waktu itu lagi ada yang lain juga kan? Guanya Heeh. ada. Ketemu jatuh cinta terus Ya udahlah, komitmen gitu-gitu. Terus
Ya jalin lah gitu, cuma memang ya egonya masih gede gitu kan. Berantem. Masih apa, ya gua pribadinya sih gitu. Dianya mah fighter, dia mandiri, nggak ngerepotin juga lah. Jadi cewek yang asik banget lah gitu. Yang memang punya nggak cengeng gitu, nggak kayak cewek-cewek pada umumnya lah kalau dia itu. Dia pekerja banget gitu-gitu. Makanya Kak Vicky juga ibaratnya percaya ya menitipkan Ray belasan tahun tanpa komunikasi juga karena ibunya. Nggak, kalau itu sih lebih kenyamanan hati ya. Ada satu hal yang aku harus hormati, kenyamanan hati seseorang. Kita tuh nggak boleh nabrak kenyamanan hati. Cuma kalau kita lagi kumpul lebaran, ini aku jadi baru cerita ya, lagi kumpul lebaran tetap gitu loh kayak kita kurangnya sebenarnya tuh masih ada kayak neneknya nih, omahnya nih, kayak nyokap gua gitu kayak kamu kan masih punya anak yang di Kerawang loh gitu. Iya ya, kapan kita ke sana ya? Ya coba yuk gitu-gitu. Jadi pisahnya waktu Ray udah lahir. Iya, masih bayi lah. Jadi masih bayi. Jadi lu sempet gendong Ray dong? Iya, inilah. Iya. Ya sempet. Ya lihat aja tahu lah. Oh, udah mulai komunikasi, udah mulai kurang baik. Jadi pada saat Ray lahir waktu itu udah mulai jauh lah istilahnya, udah mulai terpisah. Iya, udah mulai komunikasi kurang baik lah gitu. Tapi lu pernah datang lihat Ray? Pernah, gue waktu nyamperin dia usia 2 tahun, gue ketemu sama Ruli kan di PRJ. Tapi kan gue tahu ya dia orangnya galak banget kan ya. Terus gue suruh orang, anak buah gue adalah, gue dulu punya inilah driver gitu, kayak inian gue kasih deh, lu amplopin ya uangnya, lu kasihin aja dia gitu. Gue ngeliat dia nge-host di PRJ kan, terus disamperin sama orang gue gitu loh. Rul, terus kita diomelin sama Ruli, lu awas gak, sono gak, gue gak butuh duit itu, sono gitu. Diusir sih, kayaknya gue dari jauh ketakutan. Untung bukan gue kan, kalau gue diusir di depan orang. Lu kenapa sih sama cewek-cewek galak? Lu tuh kayak ada satu fetish sama cewek-cewek galak ya? Enggak, dia tuh gak galak sih, cuma maksudnya kayak tegas gitu. Kan kamu juga kan pernah kan dimarahin kan? Kemarin mami juga cerita katanya, gue lagi capek-capek, anak lu minta motor, gitu diomelin. Cerita sama gue juga maminya, gue bilang udah belum tahu maminya siapa. Oh jadi lu pertama kali ngelihat Ray itu justru waktu dia udah berusia 2 tahun? Nggak, belum lihat, jadi tahu gitu. Gue nyamperin dong gitu, gue masih coba nego gitu loh. Rul, lu udah maafin gue belum? Enggak, ternyata memang ini banget. Terus waktu gue nikah sama Angel Lega, gue tuh sempet off air di Karawang. Nah saat gue off air di Karawang, terus ada, gue nggak tahu ya itu petugas perumahan atau mall gitu, cewek nyamperin gua gitu loh. Mas Vicky kan punya anak ya di Kerawang sini. Kok dia tahu ya? Iya. Kok kamu tahu nggak? Gua tahu, namanya ini kan Ruli kan gitu. Terus anaknya ini dia udah punya anak cewek juga gitu. Nah gua minta tolong sama dia, coba dong gua bisa nggak komunikasi sama dia gitu. Terus aku coba ya gitu, sampai gue juga berusaha gitu, cuma kan gue tahu nih emaknya kan bentengnya gini banget kan gitu loh, nggak gampang ditembus gitu loh, jadi gue nunggu ya terus juga gitu sih bro. Bukan, maksudnya udah kitanya juga kan ngaku salah ya kan, dari guanya juga gue yang salah lah gitu loh. Terus gue tahu kan porsi kita salah kan sama dia kan, jadi gue nunggu kenyamanan hatinya dia deh bener-bener. Nah nggak lama, bertahun-tahun belum lama lah, 1 tahun kemarin lah, DM gue dia tiba-tiba, wah kata gue dapat hidayah banget nih, Ruli DM gue. Terus ya udah Rul, gue teleponan sama lu ya. Nah tukeran lah gue nomor telepon. Cuma memang putus lagi gitu teleponannya gitu. Terus ya udah, gue cuma mau kasih tahu lu doang kata dia. Nih anak lu nih, dikirimin sama dia foto-fotonya. Makanya dia nggak sadar gue tuh masuk ke TikToknya dia. Oh, lu follow TikToknya dia? Iya, gue follow, gue liatin gitu. Terus gue coba komunikasi apa gitu-gitu. Terus gue liatin sampai gue tahu sih, gue nggak mau ngerusak dulu gitu loh. Mungkin lebih enak kalau yang nyampein dari maminya atau dari keluarganya di sana kan gitu. Makanya proses itu tuh nggak gampang gitu. Makanya orang bilang kan 16 tahun, kenapa sih Jakarta Kerawang tuh bukan hal yang jauh banget atau yang apa banget, lu 16 tahun nggak ketemu, orang tuh nggak tahu ceritanya bagaimana gitu kan. Ya kayak gitu sih. Cuma maksud gue sekali lagi, pada saat itu gue lebih nunggu kayak kenyamanan hatinya maminya dia lah gitu. Kalau dia udah ada kenyamanan hatinya bisa ini kan, kayak sekarang aja gue bisa teleponan ketawa-ketawaan kayak temen gitu.
Nggak dimarahin lagi? Enggak sekarang mah. Cuma ya diinin, awas lu ya. Gitu lah ya. Awas siapa? Coba pesan seorang mamanya Ray itu kira-kira apa sih? Anak gue sekarang udah bahagia banget. Udah ketemu sama dedinya, udah semuanya apa. Terus kayak lu jangan manjain dia gitu-gitu. Dengan dia mah nggak suka ya kayak apa-apa. Kan kalau gue kayak ya alhamdulillah lah namanya ada rezeki yang apa gue support gitu-gitu. Dia bilangnya jangan terlalu manjain, gue nggak mau dia kayak star syndrome gitu-gitu. Bagus sih, positif gitu. Terus kayak ngedidiknya tuh lebih ini, makanya gue lebih direct ke dia kan gitu. Kayak ya udah lu kan juga jago nge-MC, jago nge-host, apa lu ajarin anak lu endorsement gitu-gitu. Gue kayak udah komunikasi temen sih sekarang enaknya gitu loh. Nah, bapak sambungnya gimana? Lu kontak lu? Enggak, gue bilang, lu kapan? Gue tuh kayaknya aku tuh hari Minggu ya atau hari apa kayaknya. Gue mau ke Karawang lagi kan gitu. Nggak tahu, gue masih ngatur waktu, pokoknya sebelum lebaran gue mau ke sana. Ya gue pengen lah, gue bilang gue undang ya suami lu, kita buka bersama, gue bilang gitu. Walaupun ya gue telat, pasti kan gue harus live transisi dulu, tapi gue nanti langsung ke Karawang gitu, cari makan aja lah. Gue pengen ngobrol sih kayak papinya, maminya, dia gitu loh. Ada ini, ya udahlah ringan aja gitu loh. Apa sih yang sekarang harus diperdebatin gitu loh. Sekarang tinggal saatnya dia aja punya pola hidup yang memang maju ke depan gitu loh. Udah nggak ada lagi di antara kita yang diperdebatin, emang apaan? Udah selesai. Tinggalnya gitu. contohnya. Ya terserah, kan kalau gue mengapresiasi banget ya, gini, orang nggak bisa dengan power kekuasaan atau apapun menarik kebahagiaan orang dalam waktu yang singkat. Gitu. Misalkan kayak ya udah deh sekarang kamu tinggal sama aku aja, yuk mau apa kamu, semuanya aku akan kasih gitu. Tapi kan dia punya hati bahwa dari usia bayi sampai 16 tahun aku tuh merasakan kasih sayang seorang neneknya dia, ya maminya, nggak dalam waktu yang mudah untuk membalikin telapak tangan gitu loh. Cuma seenggaknya nggak apa-apa sampai dia lulus sekolah di Karawang, mungkin dia selesain kuliahnya, dia bisa di Jakarta kan, gitu maksudnya. Dulu juga cerita gitu kayak dia Ray ini apa kayak ntar adik-adik aku yang kasih ya uang jajannya, seneng gua kan kayak gitu. Oh si Ray bilang? Iya, ke adik-adiknya itu kan ya bukan anak biologis gua, maksudnya dia punya, Ruli kan punya anak lagi kan. Ada berapa tuh adiknya? Adik sambung? 3 ya? Tiga. Cewek-cewek Cuma dia semua? perhatian gitu. Cewek 1 cowok 2. Perhatian. Kalau gitu, adik dari Kamu udah ketemu, udah komunikasi belum sih? Udah. Sama siapa? Maka cinta. Kak Cinta? Iya. Kakak Cinta tuh kakak yang paling pertama. kamu DM dia atau? Dia nge-DM aku Kak Cinta. Tapi aku follow duluan. Kalau nge-DM Kak Cinta duluan. Apa? Assalamualaikum, Cina. Halo. Kita saudaraan ya, Cina. Oh. Bapak kita sama ya? Berarti Kak Vicky, mantannya Kak Vicky, berarti maminya Ray udah nggak keberatan kalau di-spill di semua sosial media atau? Kalau menurut aku Udah nggak apa-apa ya? Kalau di agama Islam ya, gue tuh sedikit banyak kayak segeblok-geblok kayak gue tuh gue belajar ya. Jadi kalau dalam Islam, anak keturunan kita itu harus dipublish supaya tidak ada pernikahan sedarah nantinya. Kalau dia nggak tahu gitu loh, biasa kan kita hidup nggak tahu nih gitu. Nah kalau aku pribadi kemarin ngobrol juga ya udah nggak apa-apa. Di-spill aja. Bro, kapan ntar lu ngobrol ya? Gue bilang sama gue. Ya udah lu tau dong gue host mahal kan budgetnya ya, gitu. Udah bercanda begitulah maksudnya. Ya udah oke. Ntar kapan kita ketemu dia? Jadi diundang ke sini juga dong. Tinggal Pak Rofi mau ketemu nggak? Mau dong. Ngomongin budget nih. Gue kalau sama Pak Rofi nggak bisa apa-apa sih. Soalnya rumah gue isinya rosewood semua. Iya. Tapi bro, ini dong, ntar dong, sofa dong dibawa ke rumahnya Ray dong. siap. Ray, bilang sama Om Bos. Kan ponakan gua jadinya. Alhamdulillah. Pilih sofa mana yang Yang mana? Ray mau yang mana nih? Banyak nih paling satu mahal. gedung ini. Ajak nenek kan bagus seleranya. Ntar aja langsung pilih. Bro, Ya. kan bukan pertama kalinya kejadian kayak gini. Dan mungkin ada lagi kan. Enggak, kayak si Cinta lu nanyanya pagi-pagi. Jujur aja deh, kira-kira ini Kerawang udah ada di Cirebon bagaimana Cirebon? Contoh orang. Enggak lah, udah selesai lah semua. Udah. Udah ketemu semua ya berarti ya? Udah. Cuma sebelum Lebaran, gue tuh pengen kan Cimano udah pulang kan, anak gue di pesantren, Jani sudah pulang. Gue udah WA semua tuh, jadi gue pengen temuin nih bro.
Family gathering gitu. Boleh lah nanti Pak Robi datang. Jadi gue pengen. Ulang tahun lu dong tanggal 18. Iya ini tanggal 18 gue mau temuin semua nih di ulang tahun gue nih. Gue mau pakai baju yang sama, misalkan koko dia warna putih corak apa, gue mau pakein semua. Jadi biar kita. Mamanya ikut nggak? Berdelapan, semuanya gue undang. serius. Tinggal yang mau datang yang mana aja gitu. Nah, terserah. Kalau gue mau datang ya silaturahmi, ayo, enggak juga nggak ada masalah. Gue mau orangnya paling gak ribet ya, bener nggak? Tapi semua lu undang. Semua gue undang, satu pun nggak ada yang gue nggak undang. Oke. Semua mami-maminya di situ ada, semuanya ada. Gue undang semuanya. Kebayang ya? Apa? Koleksi. Oh, Rin, pengen kayak gitu nggak nantinya? Enggak dong. Enggak, kalau cowok itu pertama itu dia itu mengkoleksi, ya kan. Kedua menseleksi. Nah ketiga siapa yang layak buat diajak resepsi? Kan Lu banyak banget diajak resepsi nggak masalahnya. Semuanya Enggak, tapi diajakin. gue niatnya 18 April kan ulang tahun gue nih. Gue niatnya di ulang tahun gue 40 tahun, gue pengen undang si anak-anak gue duduk satu meja semuanya gitu. Selama ini semua Cinta, responnya Ray, semua yang lain-lain lah semua. yang di Prancis juga udah di email. Enggak, Enggak, ya. udah beda negara. Kalau kita ini lah. Udah 7 berdelapan sama gua kita akan ketemu. Tapi gua undang maminya dia sama papinya dia gua undang. Terus ada Laras gua undang sama suaminya. Dia udah punya suami juga kan. Maksudnya ayo kita silaturahmian aja semua gitu lah. Ray, pertama Meja kali penuh ketemu nggak tuh? Ntar. pertama kali ketemu Dedi itu rasanya apa sih? Senang. Seneng. Yang pasti Katanya senang sampai dong. gemeteran, sampai Ya nangis gemeter, gitu. nangis. Tanggung juga masih tanggung. Masih malu-malu. Langsung repeluk atau gimana kemarin? Aku masih tanggung sih, jadi nggak dipeluk dulu masih. Masih gak nyangka, masih mimpi. Nggak ngomong dia. Dia diem aja. Lu yang Kata nyamperin? awanya juga, Lu yang nyamperin. Iya kan dia tahu gue yang kejadian tapi sering WA-an. Bukan maksudnya pas ketemu pertama kali Iya, itu lu iya. yang samperin gitu. Lu ngomong apa pertama kali? Dia kayak salam aja, kayak meluk, salam gitu. Maafin Dedi gitu. Ya pasti lah. 11 tahun nggak ketemu kan gitu. Cuma kalau bagi gua kita kan nggak tahu ya. Gua punya anak semuanya ya. Kita itu nggak ada yang tahu. Yang mana yang nanti setelah gua nggak ada, yang sering ngirimin gua Fatihah, yang sering ngirimin gua doa tuh kita nggak ada yang tahu. Jadi kenapa gua tuh orang bilang ya, Vicky, lu tuh gagal jadi suami, tapi lu nggak pernah gagal menjadi seorang ayah. Karena ya walaupun ini ego pendapat gua sepihak ya. Dari ke semua anak-anak gua, mau yang tinggal bersama sama gua, mau yang di pesantren, mau Ray, mau siapapun semuanya, kita itu nggak ada yang tahu. Setelah kita meninggal, kalau di dalam Islam, amal jariah ataupun yang masih bisa mengalir itu adalah doa dari anak yang soleh dan soleha. Jadi kita nggak pernah tahu. Nanti setelah kita nggak ada, siapa sih yang ngerajin sering ngirimin Fatihah, sering ngunjungin ke makam dedinya, kita nggak ada yang tahu. Kan gue juga udah 40 tahun, gue nggak tahu Allah akan mempercayakan sampai usia berapa. Tapi seenggaknya setelah semuanya ketemu, ya udah, kalian punya jalan hidup masing-masing. Termasuk juga ya dalam soal apa ya, mulai gue pikirin gitu kayak soal aset gue gitu. Ada beberapa walaupun nggak sebanyak banget, ada lah gitu. Itu juga gue pikirin banget, nggak mau nanti jadi permasalahan gitu. Mau bagaimana, terus kerukunannya harus dijaga semuanya gitu-gitu. Untung si kakak cinta ini orangnya ngayom gitu. Kayak dia punya pendewasaan, iya anak tertua gitu, ngayomnya ada gitu. Ayo dek, gini-gini gitu. Selain dia orangnya humoris gitu-gitu. Vicky Prasetyo gagal sebagai seorang suami tapi hebat sebagai seorang ayah katanya. Ya orang-orang aja yang Kenapa nggak ngabarin. hebat sebagai seorang suami juga? Ya mungkin belum kan. Belum. Kita kan nggak tahu, kehebatan itu kan yang nilai orang lain, bukan kita. Bahasa itu juga kita dapat dari semua orang lain, bukan kita sendiri yang mengaklamasikan itu. Itu lu aminin atau enggak? Ya itu kan salah Itu satu hal sebagai- yang baik juga kan. Bukan. Gagal sebagai suami itu lu aminin juga berarti? Ya memang gagal, mau bagaimana? Maksudnya ke depannya nih. Ya nggak tahu loh, kita ke depannya juga bagaimana nggak tahu. Apakah stop, apakah bagaimana nggak tahu. Dan sampai saat ini, ya nggak munafik lah ya, gue deket adalah sama beberapa teman-teman public figure juga. Spill dikit dong. Eksklusif di Dapur Bincang Online. Ada. bro. Buat TikTok bro. Sampai dia nanyain gitu loh. Ada yang, ya ampun ternyata udah ketemu ya sama Ray gitu. Ada yang baik, ada yang ini, ada yang itu gitu. Berbagai macam orang. Nah kenapa lu bisa ngelakuin itu ke anak tapi nggak bisa ke istri? Nggak ngerti ya gue. Kan
family kan, keluarga. Iya. Ibu kan bagian penting. Lu kan gue lihat hormat banget sama ibu lu kan. Berarti sosok seorang ibu dalam keluarga buat lu Penting. sangat luar biasa penting kan? Keramat lah. Berarti seorang istri kan adalah ibu dari anak-anak lu contohnya gitu. Kalau lu kaji kira-kira kenapa? Gue tuh orangnya yang menjadi hal keburukan gue yang sampai saat ini gue bener-bener resapin banget ya. Gue kurang setia orang. Gue harus ngomong apa adanya aja. Kurang banget gue tuh punya kesetiaan yang bagus gitu. Apapun jadi celah untuk bisa ke orang lain, apapun gitu. Sayang gue sama dia gitu. Sayang tetap nggak berubah. Cuma tapi bisa sayang ke semua cewek gitu. Bukan, sayang tapi bisa juga. Tidak. Kan setia sama sayang beda ya. Sayang ya sayang dia, menyayangi apa sayang gue tuh. Cuma memang kesetiaannya yang memang harus lagi gue perjuangin banget. Berarti emang Kak Vicky nggak bisa stay dengan satu orang ya? Benar nggak? Ya saat ini kondisinya gue nggak bisa ini ya. Stay sama satu orang. Dia Zodiaknya nggak- apa sih Kak Vicky? Hah? Zodiaknya? Aries. Oh. Nanti kita buka Aries seperti apa. Aries. Ri, kamu kan tahu Dedi seperti apa kan dalam keluarganya apa segala macam gitu. Ada reaksi apa gitu kayak kamu bisa menerima Dedi dengan apa yang seperti kamu tahu sekarang. Jadi kamu punya banyak apa namanya nanti akan mungkin punya ibu sambung lagi, punya saudara tiri sambung juga, saudara sambung banyak gitu. Itu kamu apa sih kamu reaksinya atau kan banyak keluarga yang boleh dibilang yang ya satu ayah satu ibu anak berapa misalnya 3 atau 4 gitu. Nah ini dengan kondisi keluarga seperti ini kamu bisa menerimanya? Bisa menerima. Bisa. Nggak ada kayak apa gitu dalam hati kamu apa? Ada nggak rasa iri nih sama teman-teman Real yang keluarganya utuh? Yang ibu bapaknya bareng-bareng terus, yang keluarganya itu semuanya saudara, kayak gitu serumah, ngumpul. Terus kayak misalnya di sekolah Ray lihat orang tuanya datang ke sekolah lengkap, terus orang tuanya itu masih romantis, yang apa sih maksudnya keluarga bahagia kayak gitu. Gimana Ray ngeliatnya kayak gitu? Ada. Ada ya? Sedih juga. Keinginan dalam arti kayak kerinduan banget pengen punya keluarga utuh tuh ada ya berarti ya? Ada. Terus kadang Ray melampiaskan gimana? Nangis atau cuma ngelamun. Atau ngelamun berhayal ya berarti Iya, berhayal. Kayak gitu. Nah, Fik, kalau dari anak-anak lu berarti dengan adanya Ray mereka welcome semua ya? Nggak ada satu anak yang kayak misalnya kayak Enggak sih. responnya kayak Ya Yang alhamdulillahnya nggak tahu kenapa ya. udah dididik sama dari kecil ya? Nggak tahu sih, mereka tuh kayak punya solidaritas yang bagus, even sama siapapun. Gue bangganya sama anak-anak gue siapapun semuanya ya. Nggak membatasi dan men-skat orang lain gitu loh, kayak siapapun dia gitu. Gue lihat bagaimana cara dia interaksi sama kayak security rumah, orang yang ngangkut sampah, temen-temen gue juga yang owner perusahaan, dia tuh menyamaratakan gitu loh. Jadi kayak kepersaudaraan, pertemanan gitu, semuanya tuh orang yang menyenangkan semua gitu. Nah, gue sering lihat Vicky, kadang gue kalau ngeliat dia dari jauh gitu ya, ada anak-anak yatim, sama Vicky dirangkul gitu kan, kayak ini orang sebenarnya jiwanya cukup besar. Jiwa sosialnya gitu. tinggi ya. Dan keluarganya juga welcome semua, mau gue baik sama semua baik, gue diundang apa setiap kali ada acara gue diundang, diajak, ya cukup akrab lah kita. Nah cuman gue suka kadang-kadang bingung giliran kayak misalnya lu ketemu pasangan nih, ya, tapi keluarganya kayak apa sih lebih sulit menerima orang baru kalau dia statusnya sebagai istri, Pasangannya. pasangan. Sebenarnya sih nggak juga ya. Enggak juga. Kan ya kita urut lah ya. Maksudnya sama Rama juga berjalan baik semuanya, bahkan sampai sekarang komunikasinya masih sangat baik-baik aja gitu. Sama Saskia kan kita jalan bareng gitu, bahkan Mano dekat banget sama Saskia. Masih gitu. cute. Iya, The sama love of your life ya. ya sama Angel juga kan. Sama Angel tuh kita jalan-jalan sebes bareng, sering dia ke Cikarang juga. Karina pun semuanya begitu. Cuma memang ada beberapa gini ya. Gua nggak tahu ini suatu positif atau enggak. Keluarga gue itu semuanya, kalau satu ada yang tersakiti, semua tuh bangun semua merasa itu adalah masalah gua gitu. Itu sih solidaritasnya tuh memang tertanam di keluarga gue tuh tinggi banget sama siapapun gitu loh. Karena gue juga lahir dari anak yang broken home juga kan, gitu loh. Maksudnya kalau kita compare hidup ya, ya gue lebih parah banget lah. Kondisi gue tuh lebih parah banget gitu loh. Ya maksudnya kan sekarang
ya anak-anak gue tuh bisa merasakan alhamdulillah apa rezeki yang udah Allah berikan buat gue gitu loh bro. Gitu sih. Jadi beda sama di lu daerah aku yang memang aku harus ke naik kereta, harus ke pasar. Kan gue juga lahir bukan dari keluarga yang memang ekonomi siap kan, yang baik gitu loh. Tetap berdarah-darah gitu. Jadi gue sih setuju makanya sama maminya dia sama Ruli gitu, kayak kadang satu momen lu tuh harus pecut anak lu tuh nggak manja, itu gue setuju juga gitu. Cuma memang anak-anak gue tuh senengnya ya, gue tuh pengen kayak hampir dilihat deh semuanya. Mereka tuh pesantren semuanya, nggak ada yang nggak pesantren. Benzema juga habis Quran gitu, si Mano juga pesantren, modern salafinya juga. Semua si Cinta juga ikut gitu, makanya si Janis semua tuh pesantren semua. Nah Ray juga nih kan gue ada tanya kan kemarin, biasanya dia sebelum pandemik ada guru ngaji yang datang, gue tuh lebih bangga bro kalau sisi agamis gitu loh. Dia lebih dikedepanin gitu loh ya, walaupun misalkan prestasi pendidikan sekolah dia ada gitu loh, cuma gue nggak tahu kenapa gue lebih seneng aja kayak kemarin anak gue hafal surat Ar-Rahman gitu walaupun baru 13 ayat gitu, itu bagi gue tuh menyenangkan banget gitu. Nah Ray juga biar bisa denger isi hati gue gitu loh, jadi gue tuh lebih seneng kalau orang tuh menghormati banget syariat Islamnya dia, ketuhanan dia, ketauhidannya dia gitu loh. Jadi yang lo harapkan Ray juga seperti itu? Ya semua lah, sama seperti anak-anak gue yang lain. Dan terjun juga di dunia entertain? Ya harus, gue bilang dia harus menjadi lilin yang bersinar, cahaya lampu di tengah keluarga-keluarga besarnya dia yang dari mami yang di Kerawang gitu loh. Ya dia harus jadi public figure, harus jadi apapun, cuma yang pasti kan dia harus, belum tentu kan dia mau. Kalau menurut gue ya kesempatan ini nggak akan datang 2 kali bro. Gitu, dan ini suatu hal kalau ditanya semua bisnis, bagi gue bisnis as a public figure itu ada komplement privilege banget dari Tuhan yang orang yang nggak dikasih semua orang gitu. Jadi saat dia punya momen ini ya nggak apa-apa, tinggal dikembangin aja, bakat mah bisa kok. Toh gue juga awal-awal nggak bisa ngelawak, dia bisa ngelawak gitu, semua mah bisa aja, bakat mah tinggal digali. Iya, kan dia bisa tinggal sama maminya kan gue tahu dia presenter bagus, bisa ngidupin suasana, penyiar radio, terkenal juga di sana gitu, terus biasa ngurus IO juga, jiwa memimpinnya ada, ya minimal kan dia namanya sering komunikasi, tinggal kemauannya dia aja kan gitu. Mau belajar atau enggak? Iya. Tapi Ray kaget, kagok suka nggak dengan banyak sorotan ini gitu? Ray seneng nggak ngerasanya nih sekarang udah sering tampil di media, diwawancarai, diperhatikan oleh banyak orang lah saat ini? Ya, diperhatikan banyak orang. Alhamdulillah senang. Senang. Iya sih, kalau gue jadi cowok anak umur 16, tau gue jadi terkenal, gue juga seneng sih. Terus Gue yang cewek lebih gampang yang jelasnya bro ya. Nah terus cita-cita Ray apa nih abis ini? Kan udah nih, pasti kan ada masanya nih, orang kepo nih tentang kehidupan Ray, kayak oh ternyata dia anaknya Vicky Prasetyo. Nah sekarang lagi sekarang langkahnya Ray apa nih ke depannya biar orang tuh tetap ngefans nih sama Ray, nggak cuma sebatas anak Vicky Prasetyo kayak gitu. Kira-kira apa nih ke depannya nih? Mau jadi pemain bola handal kah, atau mau nge-MC juga kah, atau mau jadi komedian, atau kayak gimana? Kalau dari bayangan Ray sendiri nih, condongnya lebih kemana nih Ray pengennya? Main bola ke condongnya. Main bola jadi main bro. atlet dia. Iya atlet bro. Kan mau main tak? Main. Gue lihat dulu mainnya bagaimana gitu. Oh, dilatih sama gladiator langsung iya, ya. Iya. Berarti dalam keluarga Ray itu ranknya anak keberapa nih? Kalau dari umur? 2. Anak kedua ya? Dari setelah Cinta berarti ya? Iya, Cinta, Ray, Mano. Berarti Ray ke depannya pengennya jadi, kapan mau ke GBK? Katanya mau ke GBK bareng Denny. Mau GBK? Cobain nendang bola di sana. Ntar kita main. Aku juga bisa main bola loh Ray. Dulu aku juga jadi winger juga, sayap mainnya. bener, Pak. Main dong, gue tim sekolah, tim kampus juga bro. Oh. Sekarangnya udah gendutnya. Oh. Dulu bisa. Jangan mengunderestimate gitu dong bro. Enggak, kuat emang gitu. Kalau dulu kuat juga, kalau sekarang mati ya, sampai 90 menit nggak kuat gitu. Nih ya Kak Vicky, mungkin ini agak sedikit out of the topic, tapi ini kan Kak Vicky ada kekurangan nih, mencari pasangan, nggak bisa setia segala macam. Dan Kak Vicky disclaimer bahwa aku juga terlahir dari keluarga yang di broken home. Nah, Kak Vicky pernah dengar nggak ada inner child depressed atau inner child stress out atau kayak gimana gitu yang perlu diobatin gitu? Mungkin kalau menurut aku ya, dengan Kak Vicky sudah menyadari bahwa aku tuh nggak bisa setia sama satu orang, aku tuh broken home. Nah itu ada sebenarnya ada inner child kita yang harus disembuhkan dulu gitu, biar nggak berkelanjutan kayak gitu. Nggak mungkin dong Kak Vicky juga tahu kan kayak aku udah 40 nih, bentar lagi nggak tahu umur kita berapa segala macam. Nggak mungkin dong Kak Vicky mau end up dengan with someone else yang mungkin nggak tepat lagi kayak gitu. Kak Vicky ada nggak usaha buat
menyembuhkan atau mengulik ada apa ya sama gue kayak gitu. Kemarin aku sempat ke psikolog. Terus Malah deket sama Lu psikolog. pacarin di psikolog. Nggak tahu, cuma nggak tahu kok terjadi begitu aja. Oh, kenapa ya jadi gini gitu? Iya, psikolog aja kalah sama lu, Bro. Kita sekarang biasa aja lah gitu, akhirnya ya udahlah. Gua nggak tahu ikut arus, tapi sih itu PR banget sih di dalam pikiran gua kalau habis sholat apa gitu. Kan kadang-kadang suka ngerenung gitu ya. Gila ya. Oh bagaimana ya akhir gua gitu ada sih gitu. Kan gua kalau ngelihat Paropi gitu kan. Sama keluarganya, anaknya kemarin baru ulang tahun, terus istrinya ada dampingin gitu-gitu di rumah, sederhana tapi itu kayaknya ini banget lah, harmonis banget gitu ya. hikmat banget gitu kayaknya. Demi Allah ya, ada lah sisi kayak siapa ya gitu yang akan kayak gitu sama gue. Tapi kayaknya sih gua nggak tahu kenapa ya, daripada gua harus mengulas membuka ruang dengan orang-orang yang baru, mungkin saja ya gua akan lebih untuk membuka dengan orang yang udah pernah mendampingi sebelumnya. Rama maksudnya. Ya nggak tahu siapapun kan gue bilang siapapun gue nggak tahu. Gotik. Ya nggak tahu kan siapapun Kok juga ada. menjurus ya? Nggak, Mungkin kalau kita tuh capek kalau kenal baru bro. Betul. Kadang-kadang juga maaf ya nggak semua ya. Wanita juga kadang-kadang iklannya beda gitu loh. Jati diri dia saat dia didekatin pria, kadang-kadang dia itu bukan dia sesungguhnya gitu loh. Dia hanya bermain menjadi seseorang yang bagaimana pria itu biar terpikat hati sama dia. Kadang-kadang dia juga nggak bermain dengan jati diri dia sesungguhnya gitu, walaupun nggak semua seperti itu ya. Nah jadi daripada membuka ruang dengan orang yang baru lagi gitu loh, walaupun ya jujur sih, gue lagi dekat sama pemain film. Spill dikit lah. Ya ada lah gitu loh. Inisial. Ya pasti kalau gue ini inisial nih orang udah langsung semua gitu loh. Pastilah gitu. Bahkan gue ketemu nih semalam. Budget nambah nih kalau ada inisialnya. Gue ngobrol gitu apa gitu semalam juga. Dia nanyain juga, Ray bagaimana anaknya ini gitu. Nggak, yang kalau gue sih kan gue suka kan lu udah ya kita pernah berantem juga apa tapi kan gue bener-bener nganggap lu teman baik gue. Ya, sama lah gue juga. Nah, gue tuh selalu khawatir soal anak. Kita kan yang seperti tadi lu bilang pas opening kan, kita nggak sadar orang tua nih gimana anaknya yang efek karena memang secara statistik ya nggak semua sekali lagi ya biasanya kalau yang dari broken home dia cenderung untuk gagal mempertahankan, nggak semua sekali lagi nih ya disclaimer nggak semua di statistik lebih beresiko lah gitu. Itu karena ada efeknya tertanam di dia mungkin yang kita nggak sadar. Akhirnya cara dia memandang, contohnya gini, cara anak laki-laki nanti memandang istrinya nanti itu kan terpengaruh dari apa yang dia lihat di keluarganya. Contoh gitu dari orang kan. tuanya. Itu yang mungkin selama makanya kan gue nggak pernah berhenti ngoceh-ngoceh malu Dia mulu. paling ini lah, monitor gue mulu. Udah lah bro, iya bro. Ya itu kan mesti PR kan bro, kan memang nanti kan untuk memberikan satu contoh yang baik. Ada Mahatma Gandhi mungkin lo tahu ya bro. Ya India. Dia ngekos di satu tempat. Mahatma Gandhi? Iya. Terus dia? Waktu di Afrika Selatan, gitu. Dia ngekos sama satu keluarga. Nenek punya cucu satu gitu. Nah neneknya ini nitip, bilangin dong jangan makan coklat mulu gitu. Si Gandhinya nggak pernah ngomong ke anak itu sampai dia berhenti makan coklat. Waktu dia berhenti makan coklat baru dia ngomong, lu jangan pernah makan coklat ya gitu. Karena dia nggak mau nasehatin kalau dia belum melaksanakan. Kenapa? Karena anak itu melihat tindakan bukan melihat ucapan. Jadi kan lu nggak boleh gini, tapi terus ngeliat misalnya ayahnya atau ibunya ini kan dia contoh dari tindakan real yang dilakukan itu akan membentuk pola pikir dari si anak-anaknya gitu. Dan juga aku tambahin ya, kan ada stigma di masyarakat nih. Kalau ya orang tua udah biasa kawin cerai, ya anaknya juga pasti akan kayak gitu. Nah, gimana buat stop si stigma itu adalah balik lagi ke anaknya. Nah, sedangkan anaknya kan butuh sosok yang mereka contoh. Ya, apa ya namanya? Kayak tadi kan ditanya, artis yang paling kamu suka? Kayak susah dijawabnya. Nah, tapi artis yang paling deket yang kita lihat adalah orang tua kita nih sebagai contoh. Nah, kayak gitu gimana tuh Kak Vicky? Ibaratnya kan Kak Vicky sekarang jiwa adventure-nya masih sangat tinggi. Terus Kak Vicky juga merasakan bahwa gue masih salah sebagai suami. Nah, gimana Kak Vicky ngedidik anak-anak Kak Vicky ini biar kayak
jangan kayak gue ini lilin yang lagi membakar diri buat jadi lo contoh kayak gitu, jangan lo contoh yang jeleknya kayak gitu. Kembali ke lilin yang membakar diri. Iya, lilin yang membakar diri. Apa ya, kalau ya nggak munafik lah, kayak gitu tuh pasti menjadi PR pikiran yang masih melekat sampai sekarang gitu. Cuma kan ada suatu hidup yang beda ya. Kayak kita itu sebenarnya lebih kepada kasih kehidupan mereka juga yang ya lumayan cukup baik lah dibanding dengan kita gitu loh, layak. Dia bisa merasakan bagaimana saat kita ngantuk-ngantuk jadi badut, pakai baju sapi, terus juga meeting lagi keluar, dia kan nggak merasakan. Nah dia melihat dari angle mana yang dia harus melihat. Gitu sebagai sosok ayah mah nggak ada yang mempertanyakan dong. Iya, maksudnya dengan kan tadi dibilang kan, maksudnya dari sisi itu berarti kan dia bisa melihat kayak, oh iya ya, Dedinya tuh udah bener-bener berdarah-darah buat anak-anaknya gitu. Bahkan gak sedikit juga yang saya apresiasi lo sama Vicky, dia nggak minta lagi tes DNA, nggak minta ini, udah langsung aja dia memang klaim itu anak dia dan dia bertanggung jawab. Adalah sedikit banyaknya orang pasti berkomen seperti itu. Itu aku apresiasiin banget bahwasannya tadi kembali ke pertanyaan Sisi bahwa saat kita 10, nggak mungkin semua 10 itu lengkap gitu loh, dalam arti di saat kita punya 10 sifat, pasti ada 2 keburukan dan 8 kebaikan yang ada, ataupun sebaliknya gitu. Jadi dia bisa meniru mana yang baik gitu loh. Kan kita juga saat, kamu jangan lewat situ ya, emang kenapa sih dia tinggal lewat situ? Aku habis lewat situ, itu banyak lubangnya, aku aja motor jatuh, nanti kamu juga lebih jatuh. Nah itu mungkin bisa kita kasih bekal buat mereka. Cuma kan aku sebagai ibarat suhu lah ya, jadi tahu gitu loh. Gue tuh tahu banget kayak anak gue si Cinta deketin, Dad bagaimana cowok aku gitu. Kamu begini, kamu nggak usah pergi-pergi. Kamu kalau dia mau ini ke rumah, gitu gue udah tahu gitu loh. Terus kayak boleh nggak aku naktirin teman-teman ini dan ini? Boleh, ayo naktirin, nggak apa-apa. Gitu boleh. Terus gue ngeliat gitu, tahu gitu yang mana. Jadi gue hampir ke spill semua nih. Kalau ya si Janis di pesantren jiwanya bagaimana, Mano ketahuan semua gitu loh, semuanya gitu. Ya Ray kan baru berapa hari ya. Ya cuma lagi sinergi juga kan, biar tahu sosok dia bagaimana, seperti apa kan. Kalau orang baru berapa hari, yakinlah itu bukan diri dia sebenarnya. Betul. Gitu loh. Minimal berapa tuh? 3 bulan? Enggak, gini, makanya kalau kalian dalam pasangan atau pertemanan, ajaklah traveling. Iya. Kalau saat bertraveling kalian berhari-hari, kok Di luar nyaman ya. bukan, kalian akan tahu bagaimana saat dia respon bangun tidur, bagaimana saat respon dia. Maksudnya? Bukan. Kita hubungan, keluarga, ya. Pertemanan, persahabatan atau apapun gitu. Itu akan kelihatan sebenarnya. Kalau kita ngebahas Vicky Prasetyo bisa 2 jam lagi nggak selesai karena banyak. Tapi gini, Ray, waktu kamu ini kan hari bahagia ya, hari-hari bahagia lah. Kamu ketemu ayah biologis kamu, Dedi kamu untuk pertama kalinya. Dulu kan pasti pernah ada kepikiran mungkin beberapa hari ini kayak, gue kontak ketemu mau ngomong apa ya? Ada nggak sih unek-unek yang pengen disampaikan sebenarnya yang belum disampaikan karena malu, karena mungkin canggung gitu, yang pengen disampaikan ke Dedi gitu? Nggak ada. Mungkin kayak cuman pengen bersama-sama doang. Menikmati kebersamaan aja sama Dedi Vicky Prasetyo. Oke ya, siap-siap. Terus ada ketakutan nggak kira-kira kayak takut ditinggalin lagi sama Dedi atau gimana? Ada nggak? Ada. Terus udah diungkapin sama Dedi? Oh belum ngomong juga ke Dedi. Belum ngomong. Kira-kira kalau supaya nggak khawatir mungkin gitu, apa sih yang pengen diungkapin ke Dedi supaya jangan ninggalin Ray lagi gitu? Boleh disampaikan langsung ke Dedinya kalau mau. Apa Ray mau nyampein apa sama aku? Ya Dedi jangan ninggalin aku lagi. Bersama-sama aja. Udah cukup ninggalin aku selama 16 tahun. Udah. Tapi Ray ini termasuk orang yang kuat atau ya kadang nangis juga kalau ingat Dedi atau gimana? Kadang nangis juga kalau ingat Dedi. Ray juga melihat nggak Dedi tuh kerja keras untuk ya menghidupi dirinya, menghidupi keluarganya, anak-anaknya. Ngeliat sih pas syuting gitu, syuting di mana-mana. Pulang sampai malam. Kalau untuk mama atau ayah sambung mungkin ada yang pengen Ray sampaikan. Mami. Untuk mami. Apa? Buat mami sih. Terima
Terima kasih ya Mami udah ngedidik aku sampai gede ini. Mami wanita hebat yang kutemuin. Karena Mami ini Mami, aku sayang Mami. Jadi selama ini Mami sama nenek kali ya? Iya. Mentalnya kuat banget. Iya. Nanti kalau misalnya kedepannya akan ada haters pastinya ya. Itu Ray udah siap ya? Udah. Ray udah siap jadi anak gladiator nih. Jadi anggota gladiator. Ya. Ya udah, selamat ya kalian berdua. Moga-moga apa? Ya ini bahagia lah, hari bahagia. Ya. Gue punya temen dulu, ya hamil lah pacarnya gitu. Terus, wah pusing banget. Lu kenapa pusing sih? Ini kan hari bahagia gue bilang. Akhirnya lu jadi ini, nah ini kan juga boleh dibilang hari bahagia, ya kan? Bisa ketemu sama dedinya setelah 16 tahun dan apa? Ya puji Tuhan ya, semua saling dukung ya, mama, ayah sambungnya juga, keluarganya. Ketemu puzzle yang hilang ya selama ini ya. Iya. Kekosongan itu. Dan apa? Kadang kan ada penolakan apa segala macam. Ya, kebetulan ini mungkin pertemuan ini sudah tertunda 16 tahun, tapi pas pada saat ketemu ternyata semua keadaannya pas banget, pas di bulan suci Ramadan juga. Betul. Lagi. Iya sebenarnya sih ngelurusin sedikit ya. Gue tuh nggak semata-mata ninggalin gitu. Gue ngelurusin ya. Maksudnya kayak ya ada upaya yang gue ceritain tadi lah, bagaimana bisa ketemu. Cuma kan kita sebagai seorang laki-laki juga harus menjaga kenyamanan hati. Maminya bagaimana gitu-gitu gitu loh. Sampai tunggu titik yang bener-bener ya dia itu bisa nyaman gitu aja. Kalau kayak sekarang udah nyaman, udah semuanya, ya udahlah jalanin lagi. Toh kita juga ya mungkin hubungan pasangan bisa selesai kan, tapi kalau hubungan anak nggak bisa selesai gitu. Bro, tadi kelupaan nanya. Pas lu ngeliat TikToknya perasaan lu apa sih? Lu nge-follow nih TikToknya? Karena belum pernah ketemu nih. Gini, kalau apa ya, kan orang banyak yang bingung ya. Ya kayak ya Ruli juga gentle sih, maksudnya sebagai seorang wanita mandiri dia nggak nyampein kan. Gue tuh nggak mau dibilang manfaatin gitu, karena saat gue kenal dulu lu tuh bukan seperti Vicky Prasetyo yang sekarang gitu. Jadi ya di saat mungkin ya alhamdulillah lah Tuhan udah kasih rezeki banyak gitu loh. Terus gue nggak mau gitu lu hadir di saat lu sekarang udah sukses, lu ngaku-ngaku gitu. Dia bagus juga, maksudnya ada sisi pikiran ke sana gitu loh. Dan kita juga kan, ya aku juga harus mengapresiasikan juga dari keluarga ya, maksudnya ya bisa menerima semuanya juga gitu. Terus waktu ngelihat awal, karena kan gue tahu ya dulu, ya dari kita bersama, dari dia hamil 2 bulan, hamil 3 bulan, sampai gue sempat nganterin ke rumah sakit di Karawang. USG gitu. Hah? USG. Iya, tahu gitu loh. Jadi apa sih yang harus gue raguin lagi? Memang ada. Cuma kalau gue kan juga memang kayak ya gladiator bener lah gitu, kayak gue gentle lah, kayak ya udah keras juga gitu loh. Maksudnya kalau ya udah senyamannya lu aja gitu loh. Kalau ya sama aku juga mungkin kayak kemarin aku mereh, Dad aku nggak boleh ya untuk sementara ini sama Mami. Ya udah nggak apa-apa. Gitu, nggak ada kan aku yang kayak ayo dong bagaimana caranya kamu bisa, enggak. Gue tuh paling gak suka maksain di area orang yang memang punya perasaan sendiri. Gue tuh ngejaga banget gitu. Tapi kalau memang dia udah buka ruang, gue akan kasih kepala gue buat dia gitu. Ya udahlah, yang lama-lama udah banyak kesalahan yang udah gue lakukan gitu. Sekarang gue siapnya mau memperbaiki semuanya gitu. Toh kan anakku juga banyak kan, jadi semuanya ya udahlah, makanya di hari ulang tahun gue ntar 18 April gue mau kumpulin deh semuanya deh. Jadi biar pada saling tahu, biar pada saling bagaimana semuanya. Kasihan kan ada Paris juga yang masih kecil, gue jarang banget ketemu sama dia gitu. Janis yang pesantren Salafi, gue seneng banget dia ngajinya apanya gitu. Nah gue juga pengen dia ngajinya juga dijaga, bisa paham agama dengan baik gitu sih, maksud gue ke situ juga lah. Pas lu ngeliat pertama kali di TikTok atau ngeliat fotonya dia waktu dia gede itu lu apa sih, gue pengen tahu aja. Kalau gue sih nggak kebayang kalau misalnya gue kayak gitu, mungkin gue kayak iya kan gue bilang tadi perjalanannya itu gue tahu kalau gue itu memang punya anak. Sebelumnya gue udah dikirimin sama tadi gue bilang ada orang dari Karawang, terus saya boleh nggak minta nomor? Mungkin kalau gue reaksi pertama gue mungkin kayak gue langsung pengen nyamperin, kali pengen meluk anak gue misalnya kayak gitu. Tapi kalau lu ya ada lah, karena gue suatu saat gue tuh punya keyakinan ya kayak kalau besar juga lu pasti suatu saat ya kita akan ketemu kok gitu sampai ini gitu. Cuma ada suatu momen kita pengen datang tuh pasti ada gitu. Cuma kan gue tunggu nyamannya, kan dengar juga kan, ya Rulinya udah rumah tangga, punya anak lagi, punya ini gitu. Jadi kan gue juga jaga jangan sampai
nanti gue datang akhirnya jadi rame gitu kan, rumah tangga dianya jadi kaget kan, gue juga pikirin dong kayak gitu. Lu nggak bisa. Sisi lain seorang Vicky Prasetyo ya yang mungkin netizen nggak tahu. Iya kan, orang tahu. cuma gampang kan menilai doang, kenapa nggak nyamperin? Lo kita nyamperinnya kita siapa gitu loh. Kita baru kemarin ke mall Kerawang aja udah rame banget. Gue jalan apa banyak banget tuh DM masuk, oh Mas Vicky tadi di sini ya foto-foto ini semuanya. Ya kita kan tahu posisi kita, terus tiba-tiba kita main dateng aja orang kaget kelagepan. Tiba-tiba ya mau ketemu ntar ada ya Rulinya, ada suaminya, dia juga kaget, ntar rumah tangganya jadi masalah, punya anak 3 bagaimana. Gitu, kita juga harus berpikir rasional, nggak bisa seego kita doang gitu. Cuma gue yakin suatu saat, nggak mungkin lah, pasti diantarkan sama hidayah Allah buat saling kita berkomunikasi lagi. Nyatanya ya Ruli akhirnya DM gue, terus gue WA-an lagi, kita komunikasian lagi, akhirnya nyampe ke dia. Ya udah, berarti kan Allah yang udah membuat jalan seperti ini. Amin. Tapi salut juga ya sama maminya Ray ini, dia nggak ambil kesempatan. Kan biasanya orang kayak kalau Kak Vicky lagi naik daun, langsung ngambil kesempatan di situ gitu loh. Dan Itu dia sih, bagus banget. Itu sih salah satu yang gue masih respect sama dia. Kalau dia melakukan hal yang mungkin ya beda pun, gue juga akan silaturahmi yang beda pasti. Gitu. Dan sampai saat ini keluarga gue tuh amat sangat menghormati dia. Gitu, dengan kondisi sekarang. Kan dulu juga ada khawatir, keluarga lu bagaimana? Bisa nggak nerima Ray gitu-gitu dan lain-lain. Dia kan komunikasi sama gue. Semuanya, demi Allah ya, gue Ramadan nih ngomong ya. Nyokap gue tuh mungkin hari ini akan ketemu dia di arena gitu. Terus ada tantenya, ada semua, ada Cinta, ada semua dan lain-lain lah. Ya jadi ya first time kita ngobrol di sini ya, mudah-mudahan yang nonton juga bisa aja kan, baik keluarganya maminya Ray di Kerawang ataupun keluarga besar gue di Cikarang dan di Bekasi. Jadi semoga ini bisa menjadi tali silaturahmi yang terbangun baik gitu. Ya hubungan gue sama Ruli udah berakhir. Sekarang kita mungkin nggak lebih dari sekedar orang tua masing-masing untuk Ray gitu. Gue juga naruh respect dan hormat banget buat suaminya Ruli yang sekarang gitu loh. Salam hormat dari gue juga gitu loh. Udah ya dengan kesungguhan hati bagaimana terhadap Ray dan lain-lain gitu. Udah menggantikan posisi Kak Vicky. Ya pengen kita silaturahmi semuanya baik. Udah ngobrol sejalan sebaik apa gitu aja sih. Ya di sebenarnya kayak di acara kayak gini tuh, di podcast kayak gini ya senengnya gue bisa orang semua bisa menilai lah, melihat langsung, tahu isi pikiran masing-masing. Dan kalau di sini kan dengan format 1 jam gini, kalau orangnya banyak istilahnya bohong kiri kanan depan belakang kelihatan. Kalau di sini kan kita lihat ketulusannya si Ray, sosok Vicky sebagai seorang ayah, bagaimana dia nerima. Kalau ada yang masih berpikir negatif apa segala macam, kita nggak bisa ngapa-ngapain, tapi at least di kesempatan ini sekarang bisa lebih jelas lah orang nontonnya. Gitu. Thank you, brother. Udah harum malah. Udah pakai parfum mahal. Udah naik motor baru ya sekarang? Weh, langsung dapat THR dari Om Rofi. Dapat sofa baru kan? Sofa baru bener nggak Pak Rofi? Benar, siap. Nek, pilih Nek. Thank you, Vicky. Ya, sama-sama. Pak Rofi, makasih. Semoga masa depan kamu cerah ya. Amin. Apapun yang terjadi, segala sesuatu ujung-ujungnya berkat dari Allah juga, bisa ketemu, bisa ini. Semoga kamu juga bisa nanti punya masa depan yang bagus juga dan punya keluarga yang luar biasa. Amin. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih.